Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour seri keempatnya Sandwich Rapid dan Blitz 2024 hari kedua. Masih memainkan permainan Rapid kawan. Posisi MVL sekarang ditempel ketat oleh Yanni Poniaci dan Alireza Firoza dengan perolehan poin yang sama 8 poin kawan. Yanipo di hari keduanya memetik 1 kali kemenangan atas Lene Dominguez dan 2 game lainnya berakhir match melawan Wesley So dan Hikaru Nakamura. Alireza memetik 2 kali kemenangan di hari keduanya, menang atas Hikaru Nakamura pada game keempat, rematch melawan MVL pada game kelima dan menang kembali atas Nordibek Abdussatrov pada game ke-6. Sedangkan MVL seperti seri ketiga kawan, Croatia Rapid dan Blitz, MVL di hari pertama langsung memimpin turnamen, di hari kedua melempem dan seterusnya kawan. Begitu juga di seri keempat ini, di hari pertama kemarin sempat berada di posisi pertama, sekarang mulai ditempel ketat oleh pesaing-pesaingnya kawan. Di game keempat dia remis, game kelima remis juga melawan Alireza Firoza dan game ke-6 remis juga kawan. Sedangkan unggulan pertama Fabiano Caruana ini kawan berada di posisi ke-8. Caruana sepertinya cukup nyaman setelah memenangkan 2 seri sebelumnya kawan. Seri klasik di Romania dan seri Rapid dan Blitz di Kroasia beberapa minggu yang lalu. Belum menunjukkan performa yang agresif di seri keempat ini sampai hari kedua. Sedangkan Nordibek Abdussatrov dan Pragnananda berada di posisi buncit posisi 9 dan 10. Kita akan ulas permainannya Hikaru Nakamura lagi kawan melawan Alireza Firoza pada game keempat. Langsung ke papan analisisnya, kita coba lihat pertempuran antara Alireza Firoza versus Hikaru Nakamura. Nah, Nakamura pegang hitam, Alireza pegang putih, mengawali dengan pion E4, ada French defense pion E6 dimainkan oleh Nakamura. Ini cukup menarik kawan, kalau kita melihat permainan pion E5, Italia, Ruy Lopez, tentu kalian bosan. Pasti kalian sudah hafal betul permainan pembukaan Italia. 10 langkah ke depan, berbagai variasi beserta cabangnya, pasti kalian sudah hafal. Nah, dengan permainan French defense, mungkin kawan-kawan sebagian juga sudah hafal betul permainan French defense. Tapi, bagi kawan-kawan yang belum tahu, permainan ini akan cukup menarik. Dan kita harapkan mereka bermain di jalur sampingan sesegera mungkin. Kalau jalur utama, pasti kalian juga sudah tahu kawan. Jalur sampingan inilah yang perlu kita ketahui, perlu kita pelajari dari langkah-langkah hebat Grandmaster top dunia ini, Alireza ataupun Nakamura. Pion D4, pion D5, pion E5, variasi pion maju dipilih oleh Alireza Firoza. Pion C5, pion C3, kuda C6, ada kuda F3, menteri B6. Langkah utama semua kawan di posisi ini sampai pion A3 ini. Langkah utama. Apa tujuannya memainkan pion A3? Kenapa tidak gajah terang terlebih dahulu? Tujuannya kontrol petak B4. Nah, kalau terjadi baku hantam seperti ini kawan, kalian punya kontrol petak B4, hitam tidak punya tempo skak di sini. Oleh karena itulah di posisi ini pion A3 merupakan opsi utamanya. Kuda H6. Banyak yang memainkan kuda ke H6 ini kawan, tapi menurut engine untuk saat ini tidak perlu. Yang kuat kuda ini berkembang ke petak E7 saja. Atau langkah kuat lainnya dengan langkah pion C4. Pion C4 paling banyak diambil oleh hitam. Nanti disusul pengembangan kuda B ke D2 dan kuda A5 kawan. Kemudian gajah E2, gajah D7, rokade. Nah, kuda berkembang ke E7. Tapi manusia paling banyak memainkan kudanya ke petak H6. Bentuk provokasi. Tentu cara bermain engine dengan manusia serta ide-idenya beda kawan. Kalau manusia kan ada emosinya. Kalau engine kan komputer nggak ada. Nah, kuda H6 ditawarkan. Harapannya ya diterima. Nah, terbuka lajur G. Gajah D3 di posisi yang paling banyak dengan pion B4. Setelah pion C pukul pion D4, kalian bisa melanjutkan pertukaran pion atau sikat kuda. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah gajah D3 saja. Pion C pukul pion D4 tidak langsung diambil balik kawan. Memang bentuk jebakan gajah ke D3 ini. Diambil, hitam tidak akan langsung ambil. Kalau langsung ambil, wassalam kawan, hitam kehilangan perwira. Nah, jangan sampai kalian lanjutkan. Bahayanya gajah B5 skak dan discover menteri hitam bisa jatuh. Alireza memilih amankan raja rokade. Bermain gambit kawan, menawarkan pion lagi. Kalau diterima, ya kompensasi yang didapat oleh putih tentu 1 tempo kawan.
pengembangan perwira lebih cepat. Memilih gajah D7 saja melanjutkan pengembangan. Pion B4 kawan, tetap menawarkan pion di sini. Benteng C8, pion B5, kuda mundur ke E7, ada kuda caplok pion D4 sekarang, kuda E yang ke F5 menantang pertukaran, pion A4 langkah bagus, pertahankan posisi pion B5 terlebih dahulu, kuda caplok pion D4, pion A5 terlebih dahulu. Tentu kalau diambil langsung menggunakan pion C, menteri bisa ambil pion yang di sini. Usir menteri terlebih dahulu dengan pion A5 agar tidak ada koneksi menteri kuda. Menteri C5 ada gajah A3, tetap uber-uber menteri kawan, dan kuda dilepas petak E2 skak. Kalau engine melepaskan kuda di petak F3 kawan. Setelah menteri ambil, menteri hitam mundur. Nah, kalian lanjutkan sikat gajah sekarang. Memilih melepaskan kuda ke petak E2 skak, ambil oleh menteri C7. Nah, kalau kalian tidak ingin raja hitam rokade, ya sikat aja. Tapi langkah kuat lainnya dari Alireza dengan gajah B2. Ini cukup penting kawan. Untuk menjaga pion C3, nah kuda bisa meninggalkannya, segera berkembang. Ini langkah lebih kuat ketimbang pertukaran. Gajah E7 persiapan rokade. Nah, kuda sekarang berkembang ke petak D2. Nakamura akhirnya bisa rokade di langkah ke-17-nya. Sekarang pion C4 diadu, diterima, ambil balik oleh gajah. Kemudian ada benteng F, D8. Kuda ke F5 langsung keluar kawan. Jangan lama-lama berada di tepi papan, kurang efektif. Nanti disusul benteng FC1, persiapan discover. Menteri mundur ke petak B8. Nah, kuda ke petak F3. Tapi memilih keluarkan benteng FD8 terlebih dahulu. Ada benteng FC1, persiapan discover. Menteri langsung mundur ke petak B8. Pion G4 sangat bagus kawan untuk segera memulai serangan sisi raja. Memilih dengan kuda F3 dan kuda ke F5 sudah saatnya akhirnya dimainkan oleh Nakamura. Gajah D3 segera eliminasi kuda mungkin kawan. Gajah F8 dipilih oleh Nakamura. Kosongkan ruang bagi manuver kuda kawan. To mencapai petak D5. Di sini langkah terbaiknya dengan pion G6 saja. Kalau ada pion G4 sekarang kawan, ya nggak ada masalah. Ada ruang yang bisa diambil oleh kuda ini, menantang pertukaran kah? Atau gimana? Kuda mundur ke G7 kah? Atau pertukaran benteng terlebih dahulu kah? Oke, gajah F8 dan sudah saatnya putih mendahului pertukaran benteng, kemudian disusul dengan pion G4. Nanti kuda mundur ke petak E7 dan kalian lanjutkan. Gajah ini diluncurkan kawan. Korban pion disusul kuda, menteri keluar petak H5. Memilih pion H4 langsung. Gajah E8, buka akses benteng kawan di lajur-lajur yang terbuka penuh ini. Kemudian gajah caplok kuda, pilihan kuat lainnya bermain dengan pion H5. Tapi caplok kuda terlebih dahulu, ambil balik oleh pion E. Nah, pion E6 kawan. Benteng pukul benteng C1 skak terlebih dahulu, ambil balik oleh benteng menteri ke D6, jaga petak E6-nya. Nah, di sini kuda G5 menekan pion F7 kawan, akhirnya diterima juga oleh Hikaru Nakamura. Pion F pukul pion E6, menteri ambil pion skak. Alireza ingin mengajak permainan endgame lebih cepat kawan. Menurut engine dengan kuda tadi yang lebih kuat, tapi memilih dengan menteri skak. Ambil, kita dapati permainan endgame sekarang kawan di langkah ke-29. Dengan jumlah pion yang sama, kualitas yang sedikit berbeda. Sedikit saja. Nakamura bermain dengan sepasang gajahnya. Dia merasa percaya diri dengan sepasang gajahnya kawan untuk bermain endgame di sini. Benteng D2 ancam gajah gelap. Gajah ke D4. Ada gajah D7 serang kuda agar tidak ada yang backup kawan. Tentu saja gajah menghindar, tempo ancam benteng terlebih dahulu. Gajah E3, benteng D3. Nah, kuda caplok gajah gelap. Kita temui gajah gelap versus gajah terang hitam kawan. Raja ambil balik kuda F8, kemudian pion A6. Pion B6, salah langkah di sini membuat posisi Nakamura kena tusukan yang lebih dalam karena ada benteng C7 kawan. Langkah terbaiknya terima saja. Memang terlihat pion ini terhentikan di petak gelap dan bisa diambil.
Nah, di sini kalian bisa juga bergerak dengan langkah gajah B5, saling ancam pion kawan. Apakah benteng A1 di sini jaga pion? Nah, kalian mundur terlebih dahulu juga untuk pertahankan pion kalian. Bisa remis. Nakamura dengan kontrol waktu 1 menit 37 detik berpikir 1 menit lebih dengan pion B6-nya. Ada benteng C7. Kemudian gajah caplok pion B5, benteng ambil pion A7, kemudian ada benteng A3. Benteng A8 skak terlebih dahulu, raja naik diikuti dorong pion kawan. Awas, pion ini bisa jatuh nanti. Benteng A6, kemudian di sini gajah ambil pion B6. Langkah bagus korban gajah kawan. Apa idenya jika diterima? Ya sekarang benteng punya tempo melakukan skak mungkin. Tapi menurut engine ini juga bisa butuh perjuangan yang keras kawan di sini juga. Apakah kalian menyukai langkah seperti ini? Kalau engine di sini tadi kawan, saat gajah ambil pion B6. Nah, kalau diambil oleh benteng, putih bisa bermain dengan langkah benteng bergerak ke petak J8. Nggak perlu korban tempo karena juga selepas itu juga bisa promosi. Ada gajah C6, benteng C8, benteng ambil gajah B6. Sikat saja kawan dan pion bisa promosi. Terlebih dahulu benteng B1 skak, raja H2 dan benteng A1 bisa mengawal pion putih kawan, tapi percuma juga. Sekarang benteng putih ini aktif. Nah, bagaimana 3 pion ini bisa mengawal 3 pion hitam dan nanti kalian bawa raja ini untuk mendekati pion di sisi kiri papan. Raja F6, raja G3 kawan, yang kuat dengan pion H5 langsung. Tapi aktivitas raja juga menentukan permainan endgame. Benteng A4 batasi pergerakan raja putih dengan benteng A3 skak tadi yang kuat, tapi benteng A4 langsung. Raja F3, pion F4, raja E2, pion H5, raja D3. Alirisa tidak mau menunggu lama membawa rajanya untuk mengawal pion di sisi kiri papan kawan. Pion G5, pukul, ambil balik oleh raja. Raja C3, pion H4, raja B3, benteng A1, pion F3, pion H3, sikat. Nah, raja H4, kemudian benteng G7, batasi pergerakan raja kawan. Raja caplok pion H3, sudah tidak bisa mendekati pion putih, raja ini kawan. Nah, kalau ditinggal benteng, ya pion bisa promosi. Raja B4, benteng A2, dan setelah raja bergerak ke petak B5 ini, Nakamura menyerah di langkah ke-54. Ya, jelas kawan, raja hitam sudah tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Tidak bisa meloloskan pionnya, sedangkan raja putih terus akan bisa mengawal pionnya nanti kawan. Oke, tak perlu kita lanjutkan sampai promosi. Sungguh terlalu kalau kalian menginginkan admin sampai mempromosikan pion, sungguh terlalu. Oke, itulah kawan, game keempat antara Alirisa Firoza versus Hikaru Nakamura. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian dalam pembukaan French Defense di jalur sampingan setelah pion A3 tadi. Di situ Alirisa Firoza terlihat korbankan pion, juga langkah kuda ke petak H6 tadi kawan yang dipilih oleh Hikaru Nakamura. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bagi like mania, komen mania, silahkan lanjutkan perjalanan kalian di kolom komentar ataupun di jempol kalian kawan. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.